Oke, terima kasih karena sudah bersedia gabung meluangkan waktunya untuk kita kuliah berpikir matematis, yaitu judulnya terkait tentang kemampuan numerasi. Ya, kemarin kita sudah belajar literasi matematis. Sekarang numerasi. Numerasi itu pada umumnya orang mengatakan bahwasanya numerasi itu angka, numerasi itu berhitung. Apakah memang demikian? Apakah pasti kalau berhitung itu dinamakan numerasi? Kemudian apa bedanya dengan literasi dengan yang kemarin? Coba nanti di sini diperhatikan dengan baik, meskipun cuacanya sedang hujan, ada beberapa daerah juga yang kendala listriknya mati mungkin ya. Oke, mudah-mudahan tetap sehat selalu. Bisa kita mulai untuk kuliahnya, yaitu berpikir matematis pada materi tentang kemampuan numerasi beserta dengan penerapan dalam pembelajaran matematika. Monggo, untuk selanjutnya saya sampaikan kepada yang presentasi, dipersilakan. Baik, izin memulai, nggih, Pak. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizka Dwi Kumala dengan rekan saya Divani Mutiara dan Miftahul Solihah akan mempresentasikan terkait kajian kemampuan numerasi dan penerapannya dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, ada definisi dari para ahli. Numerasi pada hakikatnya berkaitan erat dengan literasi matematika. Tim SS dan Pearls 2017 mendefinisikan literasi matematika sebagai kemampuan individu untuk merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks kehidupan. Definisi ini menegaskan bahwa numerasi tidak terbatas pada penguasaan hitung-hitungan semata, melainkan mencakup penalaran matematis sehingga penggunaan konsep, prosedur, dan fakta matematika untuk memecahkan permasalahan nyata yang dihadapi individu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, numerasi berfungsi sebagai sarana berpikir logis dan sistematis dalam memahami serta mengambil keputusan berdasarkan informasi kuantitatif. Sejalan dengan pandangan tersebut, menurut Mahmud dan Pratiwi 2019 menyatakan bahwa numerasi merupakan kemampuan individu untuk mengidentifikasi, memahami, dan menggunakan konsep-konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan ini meliputi aktivitas berhitung, mengukur, membaca, dan menafsirkan grafik, tabel, serta diagram, hingga menyelesaikan masalah yang melibatkan angka. Definisi ini menekankan aspek fungsional numerasi, yaitu bagaimana matematika digunakan secara bermakna dalam berbagai situasi praktis, baik dalam konteks personal, sosial, maupun profesional. Secara lebih operasional, Kemendikbud 2017 memaknai numerasi sebagai pengetahuan dan keterampilan yang mencakup dua aspek utama. Pertama, pemahaman terhadap berbagai angka dan simbol matematika dasar yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, kemampuan untuk memahami, mencermati, dan menginterpretasikan informasi yang disajikan dalam bentuk bagan, tabel, diagram, dan representasi visual lainnya serta mengaplikasikan hasil interpretasi tersebut dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Definisi ini menunjukkan bahwa numerasi menuntut integrasi antara pemahaman konsep dan kemampuan aplikatif. Dalam konteks pendidikan, numerasi memiliki peran strategis sebagai salah satu penopang kemajuan suatu bangsa. Ekowati menyatakan bahwa numerasi mencakup kemampuan penalaran matematis sehingga penggunaan konsep, prosedur, dan fakta untuk menggambarkan, menjelaskan, atau memperkirakan fenomena yang terjadi. Kualitas pendidikan suatu negara seringkali menjadi cerminan tingkat kemajuan negara tersebut, sehingga penguatan kemampuan literasi dan numerasi menjadi kebutuhan mendasar dalam sistem pendidikan.
Oleh karena itu, program peningkatan numerasi dipandang penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa secara berkelanjutan. Dari beberapa definisi di atas, maka numerasi atau literasi matematika dapat disimpulkan sebagai kemampuan individu untuk memahami, menggunakan, dan menalar konsep serta informasi matematika secara bermakna dalam berbagai konteks kehidupan. Numerasi tidak hanya terbatas pada keterampilan berhitung, tetapi juga mencakup kemampuan merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan konsep, prosedur, serta fakta matematika untuk menjelaskan, memprediksi, dan menyelesaikan permasalahan yang nyata. Selain itu, numerasi melibatkan kemampuan membaca dan menginterpretasikan berbagai representasi matematika seperti angka, simbol, tabel, grafik, dan diagram, serta memanfaatkan hasil interpretasi tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan yang logis dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk urgensi atau pentingnya numerasi, menurut berbagai kajian pendidikan, kemampuan numerasi merupakan keterampilan fundamental yang harus dikuasai peserta didik sejak dini, karena berperan sebagai fondasi utama dalam pembelajaran dan pengembangan kognitif. Literasi numerasi yang kuat membantu siswa memahami konsep matematika dasar, sekaligus mengasah kemampuan berpikir kritis, serta pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian menunjukkan bahwa kemampuan numerasi menjadi dasar penting dalam proses belajar siswa, termasuk dalam memahami materi yang lebih kompleks di jenjang berikutnya, serta meningkatkan hasil belajar secara umum. Selain berpengaruh dalam konteks pendidikan formal, numerasi juga memiliki dampak penting terhadap kesiapan individu dalam menghadapi tantangan kehidupan nyata sejak dini. Studi yang menelaah pengenalan literasi numerasi pada anak usia dini menemukan bahwa keterampilan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan matematika di sekolah dasar, tetapi juga berkontribusi terhadap kesiapan sekolah secara holistik, termasuk keterampilan kognitif seperti memori kerja dan kontrol perilaku yang mendukung pembelajaran lanjutan. Dengan demikian, numerasi bukan sekedar kemampuan hitung, tetapi merupakan prediktor untuk keterampilan berpikir tingkat tinggi. Laporan OECD menunjukkan bahwa individu dengan tingkat numerasi yang lebih tinggi cenderung memiliki hasil dan peluang kerja yang lebih baik dibandingkan mereka yang memiliki kemampuan numerasi rendah, setelah dikontrol oleh tingkat pendidikan formal mereka. Artinya, numerasi berkontribusi pada employability dan daya saing individu dalam dunia kerja modern, terutama di era keterampilan digital dan data. Kemampuan numerasi sangat penting tidak hanya sebagai dasar akademik dalam pendidikan, tetapi juga sebagai keterampilan hidup yang berdampak luas pada perkembangan kognitif anak. Kesiapan mereka menghadapi kehidupan nyata, prospek pekerjaan, dan kemampuan berpikir kritis dalam berbagai konteks kehidupan. Dengan demikian, numerasi harus menjadi fokus utama dalam strategi pendidikan dan pengembangan keterampilan sejak dini. Kemudian untuk indikator numerasi, di sini indikator utamanya berdasarkan Han et al. 2017 berfokus pada penerapan matematika, di mana indikatornya itu ada 3. Yang pertama, menggunakan angka dan simbol matematika dasar dalam konteks kehidupan. Kemudian yang kedua, menganalisis informasi dalam berbagai bentuk, bisa tabel, grafik, diagram, atau peta. Kemudian yang ketiga, menafsirkan hasil analisis untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Menurut ahli yang lain, yaitu ada Windisch 2015 dalam OECD Education Working Paper mengkaji kemampuan numerasi kelompok dewasa dan mengidentifikasi 3 proses kognitif. Yang pertama, mengidentifikasi
menemukan atau mengakses informasi matematika. Kemudian yang kedua, menginterpretasi dan mengevaluasi informasi matematika. Yang ketiga, menggunakan, menerapkan, atau bertindak berdasarkan informasi matematika. Kajian ini menyoroti pentingnya literasi numerasi bagi partisipasi sosial dan ekonomi, serta perlunya kebijakan yang terfokus pada peningkatan ketiga proses tersebut. Kemudian, kalau indikator berdasarkan Geiger et al. 2015, yang pertama ada mathematical knowledge, yaitu pengetahuan konseptual, prosedural, dan kontekstual. Yang kedua ada tools and representation, yaitu kemampuan menggunakan alat seperti kalkulator dan representasi seperti grafik atau tabel. Yang ketiga ada konteks, yakni penerapan matematika dalam konteks personal, sosial, dan pekerjaan. Kemudian yang keempat ada disposition, yaitu sikap seperti percaya diri, ketekunan, dan fleksibilitas dalam menggunakan matematika. Kemudian ada dari Cockcroft 1982 dalam laporan Mathematics Count yang menjadi landasan awal pendidikan numerasi di Inggris. Nah, indikator kuncinya, komponen kunci numerasi yaitu penguasaan number sense dan operasi hitung dasar. Kemudian pemahaman terhadap data dan statistika sederhana. Yang ketiga, kemampuan menggunakan konsep, pengukuran, dan geometri dalam situasi nyata. Serta keterampilan memecahkan masalah dengan pendekatan matematis. Sehingga menurut Cockcroft menekankan bahwa numerasi harus relevan dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Kemampuan numerasi dalam kerangka PISA didefinisikan sebagai matematika literasi yang mencakup 3 indikator. Yang pertama memformulasikan situasi nyata ke dalam model matematika. Yang kedua menerapkan konsep, fakta, prosedur, dan penalaran matematika. Serta menginterpretasi, menerapkan, dan mengevaluasi hasil matematika dalam konteks masalah. Jadi kalau berdasarkan PISA itu indikator dari kemampuan numerasi itu dikembangkan dari indikator literasi. Selanjutnya Tiffany. Selanjutnya yaitu hasil kajian kemampuan numerasi. Di sisi sekolah dan guru, efektivitas pembelajaran numerasi sangat dipengaruhi oleh penerimaan dan persepsi guru terhadap alat bantu pendidikan. Studi menunjukkan bahwa persepsi guru tentang kegunaan suatu aplikasi edukasi berkaitan signifikan dengan peningkatan literasi dan numerasi awal siswa mereka. Namun, tantangan muncul dalam konteks pendidikan inklusif. Pada siswa migran, fokus pengajaran yang berlebihan pada aspek bahasa tanpa memperhatikan dimensi budaya dapat secara tidak sengaja mempertahankan kesenjangan pencapaian numerasi. Dan menurut GAL 2024, lebih luas lagi, kajian literatur menemukan bahwa bidang pendidikan numerasi dewasa masih relatif kurang diteliti dengan sangat sedikit studi yang berfokus pada aspek praktis pengajaran dan pembelajaran di kelas. Perkembangan numerasi awal atau early numeracy sendiri bersifat nonlinier, menunjukkan pertumbuhan yang pesat selama taman kanak-kanak dan kemudian mulai melandai di kelas 1. Tingkat pencapaian awal dan pola pertumbuhan ini secara signifikan memprediksi kinerja matematika di tengah sekolah dasar. Temuan ini menegaskan bahwa investasi dalam pengembangan numerasi di usia dini dan intervensi dini bagi yang tertinggal adalah krusial untuk kesuksesan jangka panjang. Selanjutnya, ada penerapan numerasi dalam pembelajaran. Penerapan numerasi dalam pembelajaran matematika memerlukan pendekatan yang kontekstual, inklusif, dan berpusat pada kehidupan nyata. Implementasinya dapat dilihat melalui beberapa strategi kunci berdasarkan temuan penelitian. Pertama, integrasi teknologi yang memperhatikan faktor penerima pengguna, efektivitas aplikasi pendidikan atau educational apps,
dan meningkatkan literasi dan numerasi awal siswa ternyata sangat terkait dengan persepsi guru mengenai kegunaan dan kemudahan aplikasi tersebut, yang menekankan pentingnya melibatkan guru dalam desain dan pelatihan penggunaan teknologi. Yang kedua, menurut Benison et al., pendekatan numerasi lintas kurikulum atau cross-kurikuler, numerasi sebagai matematika literasi perlu ditanamkan di semua mata pelajaran, bukan hanya menjadi tanggung jawab guru matematika. Pengembangan sumber daya profesional guru seperti video yang mendemonstrasikan pengintegrasian numerasi dalam mata pelajaran tertentu dapat mendukung pemahaman dan keterampilan pedagogis guru dalam menerapkan pendekatan ini. Selanjutnya, yang ketiga, penerapan yang responsif secara kultural dan berorientasi pada keadilan. Pendidikan numerasi untuk siswa migran membutuhkan lebih dari sekadar dukungan bahasa. Dengan perlu adanya pengakuan dan integrasi aspek budaya dalam partisipasi kelas dan aktivitas matematika untuk memberikan kesempatan setara dalam mengembangkan kompetensi numerasi. Selanjutnya, menurut Greven dan Jorgensen 2024, untuk mendukung kelompok marginal, pendekatan seperti Family Match Storytime yang menggabungkan cerita dengan aktivitas bermain menunjukkan efektivitas dalam menjembatani praktik numerasi rumah sekolah dan membangun modal budaya serta kebiasaan belajar positif. Yang keempat, penguatan lingkungan numerasi di rumah atau home numeracy environment. Orang tua dapat didorong untuk terlibat dalam aktivitas numerasi yang menyenangkan dan berbasis permainan, serta menggunakan bahasa dekontekstual atau membahas konsep di luar situasi langsung dalam interaksi sehari-hari untuk merangsang keterampilan numerasi dan literasi anak. Yang terakhir, menurut Campbell et al. 2020, pengembangan profesional guru yang terfokus. Calon guru dan guru praktisi memerlukan pelatihan yang eksplisit dan dukungan kurikuler yang jelas untuk membangun kepercayaan diri mereka dalam mengajarkan dan mengintegrasikan numerasi di dalam maupun lintas bidang studinya. Yang kelima, studi eksperimen oleh Septianingsih dan Sunaryo 2021 di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan pendekatan pendidikan matematika realistik secara signifikan meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Pendekatan pendidikan matematika realistik yang menekankan pemberian masalah kontekstual sebagai starting point pembelajaran membantu siswa untuk mengkonstruksi pemahaman matematika dan melihat relevansinya dengan kehidupan mereka. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa ketika siswa dihadapkan pada masalah realistis, mereka tidak hanya terampil dalam prosedur, tetapi juga mengembangkan penalaran dan kemampuan menerapkan konsep. Secara keseluruhan, penerapan numerasi yang efektif bergeser dari pembelajaran prosedural semata menuju pengembangan kompetensi untuk memahami, menggunakan, dan mengkritisi matematika dalam beragam konteks sosial dan personal yang autentik. Di sini ada contoh soal dari hasil pekerjaan siswa dalam kemampuan numerasi. Dari penelitian Mulbar et al. 2025 yang berjudul Deskripsi Kemampuan Numerasi berdasarkan Kemampuan Matematika Siswa Kelas 8 SMP. Di sini gambar tersebut itu mengandung indikator 1, yaitu menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, untuk soalnya ini diberikan soal cerita mengenai
burung yang bermigrasi di luar Indonesia. Berdasarkan gambar, subjek menggunakan berbagai macam angka atau simbol untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang terdapat pada soal. Subjek dapat menggunakan simbol untuk membuat sebuah permisalan berdasarkan informasi yang terdapat pada soal berdasarkan informasi dan permasalahan pada soal. Selain itu, subjek juga menggunakan rencana penyelesaian untuk mendapatkan solusi dari soal yang diberikan. Kemudian, pada gambar kedua, mengandung indikator yang ketiga, yaitu menafsirkan hasil analisis untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Jadi, siswa itu sudah menjawab dengan menggunakan rumus jumlah suku ke N. Kemudian, dia menafsirkan menginterpretasikan hasil perhitungan yang dilakukan untuk memahami pola dan jumlah burung yang bermigrasi. Maksudnya itu dia menginterpretasikan hasil hitungannya ke dalam masalah pada soal. Jadi subjek menggunakan rumus jumlah suku ke N untuk menghitung total jumlah burung dalam 12 barisan. Ke bawah lagi, Riz. Nah, berdasarkan hasil hitungan tersebut, subjek dapat menggunakan hasil perhitungan untuk membuat prediksi tentang situasi yang diberikan pada soal, yaitu jumlah burung yang bermigrasi di luar Indonesia. Subjek dapat mengambil kesimpulan akhir berdasarkan hasil analisis dan prediksi yang dilakukan. Subjek mengambil kesimpulan bahwa jumlah burung yang bermigrasi di luar Indonesia adalah 125, dan hal itu tertulis pada kalimat di akhir jawaban siswa di kesimpulan. Jadi banyaknya burung yang bermigrasi di luar Indonesia adalah 125. Jadi berdasarkan dia itu menginterpretasikan simbol-simbol yang digunakan atau rumus yang digunakan itu ke dalam konteks soal, di mana soalnya itu berupa pendekatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam konteks nyata. Baik, sekian presentasi dari kami. Barangkali ada yang perlu ditanyakan atau ada saran dan masukan dari teman-teman dan Pak Ferry. Monggo dari teman-temannya jika ada yang ditanyakan, silakan. Saya izin bertanya. Ya, monggo Miftahuddin. Mohon maaf ya, mungkin agak keluar ini. Tapi menurut presenter ini, apakah kan di saat ini kan ada asesmen nasional, itu kan ada literasi sama numerasi. Menurut presenter, apakah program asesmen nasional ini sudah cukup efektif untuk mengukur kemampuan numerasi siswa saat ini? Mohon mungkin bisa dijelaskan. Monggo itu program-program nasional itu mungkin progresnya seperti apa? Ini kaitannya dengan kemampuan numerasi ya? Oke. Oke, monggo silakan. Mohon izin menjawab Pak Ferry untuk pertanyaan dari Miss Baudin. Ya,
Tadi asesmen nasional nih, Pak. Iya, Pak Udin. katanya Nggih, begitu ya. ANBK Ya. itu loh, asesmen nasional. Kalau menurut saya, asesmen nasional ini dalam mengukur kemampuan numerasi siswa sudah cukup efektif karena dari asesmen nasional ini itu sudah fokus pada kemampuan berpikir tingkat tinggi dan penerapan matematika dalam konteks kehidupan sehari-hari kita. Bukan sekedar hanya kemampuan untuk menghitung. Dan juga menurut saya soal-soal numerasi dalam asesmen nasional juga mendorong siswa untuk memahami masalah serta mengambil keputusan berdasarkan informasi kuantitatif. Namun juga efektivitas asesmen nasional mungkin masih memiliki beberapa keterbatasan, yang salah satunya belum meratanya kesiapan siswa dan guru dalam menghadapi soal-soal yang berbasis literasi dan numerasi. Dan asesmen nasional itu juga bersifat evaluatif sehingga hasilnya juga belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan pembelajaran di dalam kelas. Oke, itu dari Divani. Dari Miftahudin bagaimana? Kalau saya sih menambahkan, coba dicek dari panduannya terkait tentang ANPK. ANPK itu tujuan dan maksud sendiri itu seperti apa? Kalau nggak salah itu tahun lalu ada ini Mas Yo, ada laporannya ya. Ada laporan atau bagaimana yang mungkin publis secara resmi, mungkin bisa ditambahkan, silakan. Kalau kemarin itu Pak, tiap mulai tahun 2024 kemarin itu ada di websitenya itu kayak login dulu ke akun lembaganya, kemudian di situ ada kayak rapot pendidikannya gitu. Dari mulai tahun kemarin itu. Tahun sebelumnya juga ada, cuman nggak serinci yang kemarin karena kalau dari tahun kemarin itu menurut saya lebih rinci soalnya ada yang naik itu apa, yang turun itu apa gitu. Dari beberapa indikator yang sudah disebutkan di atas tadi. Oke, siap. Ya, itu dari Miftahudin, asesmennya ya. Karena ANBK itu semua lini. Memang tujuannya di sini adalah kalau kita lihat di buku panduannya dan ada di websitenya, eh itu kaitannya dengan literasi numerasi. Ada dua hal yang menjadi sorotan. Tapi kan ada sampai gurunya itu mengisi survei lingkungan begitu ya, kalau nggak salah ya. Benar Oke, ya, Pak. Kafudin? Heeh. Oke. Gurunya mengisi survei lingkungan, bla bla itu banyak ya. Ada survei karakter, apalah itu. Tuh. Jadi yang dinilai itu bukan apa, maksudnya yang disorot itu bukan hanya peserta didik kelas 5, 8 dan 11, akan tetapi semua itu kan pasti ada eh, peran serta ya, peran serta dari beberapa dari guru, dari sekolah dan lain sebagainya itu. Untuk makanya ini mungkin selebihnya bisa dibaca saja di websitenya. Kalau yang lama ada di masih terpaut dengan Kemdikbud. Kalau yang baru harusnya websitenya domainnya sudah ke Kemdikdaksmen karena kementeriannya sudah berubah seperti itu. Jadi itu nanti bisa dicek.
Biasanya ada ini, ada hasilnya secara resmi dipublish. Lagi ini adik-adik semuanya. Kalau sampai mengambil kemampuan numerasi, dasar-dasarnya ketika apa namanya studi pendahuluan di awal di latar belakang itu bisa ditambahkan dari jurnal atau ke hasil yang resmi. Misal kalau sampai mengangkat numerasi bisa dikaitkan dengan hasil dari ANBK atau numerasi pada tahun yang terakhir. Gitu. Jangan sampai Samen itu ngambil apa ya data yang secara tidak langsung, artinya ngambil di jurnal orang lain, jurnal itu ngambil dari hasil ANBK resmi. Jadi kalau bisa kita ngambil yang resmi langsung. Jadi kita ngambil mengutipannya jadi pengutipan secara langsung seperti itu. Itu sih. Kemarin judulnya ada yang numerasi ta? Sepertinya tidak. Oh tidak. Iya karena judulnya itu kok gak ono sing pengembangan ngono rek. Judulnya apa ya? Kalau bisa menantang ngono rek. Oke. Kalau saya lihat judulnya pengaruh penerapan RME, profil berpikir kreatif. Oh ini ada kaitannya dengan berpikir matematis, kecemasan matematis, pengaruh, pengaruh, efektivitas, penerapan, efektivitas pengaruh. Kenapa kok kuantitatif semua, yang kualitatif ini cuma satu, nggak ada pengembangan sama sekali. Kenapa? Gampang itu ya, kuantitatif itu ya. Kira-kira kenapa? Kalau dari Wardah, kenapa milih pengaruh? Karena menurut saya mampunya di situ, Pak. Oh, kalau kualitatif nggak mampu ya? Kurang tahu, Pak. Berarti kalau pengaruh itu penelitiannya jenisnya penelitian apa? Kuantitatif yang apa? Rencananya mau ngambil kuantitatif eksperimen yang kuasi. Oh, no, berarti. Siap, gampang lah nanti dengan Bu Deka dan Bu Ulil. Oke. Iya. Ini Dina ada? Din? Ya, Pak. Secara random aja saya. Efektivitas. Oh, ini penelitian apa? Kuanti, Pak. Kuanti. Yang jenisnya kayak apa? Hmm. Kuanti yang apa? Rencananya sih yang bansut, Pak. Oke, oh one suitcase. Alah, biasa itu Din. Oke, lah nanti gak apa-apa, biar dicuci sama dosen pembimbing satu dulu, baru ke kedua. Oke, next kita ke ini kemampuan numerasi. Oh, ternyata nggak ada yang ngambil kemampuan numerasi ya. Ini adanya cuma berpikir kreatif, pemahaman konsep, kemudian pemecahan masalah, kemudian membantu menyelesaikan. Apa ini Khadijah? Kemudian kecemasan, berpikir kreatif, pemecahan masalah, berpikir kritis. Oke. Alhamdulillah ada yang mengkaitkan dengan ini. Oke, yang silakan bertanya kemampuan numerasi. Nah, ini penting ini. Kemarin salah satu artikel saya yang mau ini masih publish di IOB, Proceeding Seminar, Proceeding Internasional Training Scopus, masih revisi. Saya ngambil dua sekolah. Oke, silakan. Izin bertanya. Silakan, monggo Mei. Tuh, kalau ini tentang presentasi itu, gitu, Pak. Iya, silakan. Kalau siswanya itu
kalau siswanya itu cuma bisa menghitung, tapi nggak bisa mengambil kesimpulan dari perhitungannya itu. Apakah itu disebut dengan numerasi juga atau belum? Terima kasih. Oke, kalau siswa itu hanya bisa menghitung, mungkin menghitungnya sampai S12 gitu. Kalau contoh itu, tapi nggak ada kesimpulan gitu, nggak sampai kesimpulan. Jadi banyaknya buruh yang bermigrasi di luar Indonesia adalah 125. Kalau seperti itu, apakah bisa dikatakan dia kemampuan numerasinya bagus? Silakan. Habis ini saya tautkan, sudah saya buatkan link lagi, ya. Saya kopikan di grup karena ini mau selesai. Apa namanya? Sudah 40 menit Zoom-nya. Nanti di situ ya. Oke. Gimana? Yang presentasi mau diskusi dulu ya? Izin menjawab, Pak. Ya, monggo silakan. Menurut saya kalau misal dalam kasus ini jika siswa hanya berhenti di perhitungan S12 tanpa menarik kesimpulan, dia sudah termasuk memiliki kemampuan numerasi meskipun belum memiliki kemampuan numerasi yang tingkat tinggi. Karena dari soal yang diberikan saja sudah tidak apa ya, membutuhkan pemahaman. Jadi dia tidak akan menggunakan rumus SN bla 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 itu jika dia tidak memahami konteks masalah dalam soalnya gitu.